Nah, di sini ada banyak pergeseran, bukan pergeseran paradigma mungkin ya. Berarti guru udah tidak relevan dan sebagainya. Pada dasarnya guru itu masih tetap relevan. Jadi guru tetap difungsikan atau diperlukan, bukan hanya transfer of knowledge gitu ya. Teman-teman pendidikan pun sudah paham bahwa guru itu tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu. Aktif, kreatif, amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himtas, selamat datang di podcast perdana kami yaitu Propentas, Prodi Pendidikan Tazkiyah. Nah, untuk mengawali podcast kita, podcast perdana ini kita telah menghadirkan narasumber kita yaitu Koordinator Program Studi Pendidikan Tazkiyah yaitu Bu Nabela Dananir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ninis. Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan prospek kerja dari lulusan program pendidikan Tazkiyah ini dengan judul Yakin Mau Jadi Guru. Nah, sebelum memasuki pembicaraan yang hangat ini, kita akan memantik beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama saya mau mengawali tentang bagaimana sih pandangan Ibu mengenai prospek lulusan dari program pendidikan ini bakal jadi apa kelak? Baik, terima kasih ya Ninis sudah memfasilitasi juga teman-teman dari Prodi menyampaikan profesi kekinian nih bagi lulusan pendidikan gitu ya, karena mungkin paradigmanya mungkin sekarang lebih bergeser gitu ya. Kalau dulu guru itu adalah profesi paling favorit dimanapun tempatnya gitu, paling banyak dicari oleh banyak calon mahasiswa, calon pencari kerja dan sebagainya gitu ya. Tetapi sekarang seiring berjalannya waktu bukan tidak lagi relevan, tetapi lebih kepada pergeseran bahwa anak-anak gen sekarang nih belajar itu tidak hanya di sekolah. Belajar mereka bisa melalui platform-platform, belajar bisa melalui Google dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada banyak pergeseran, bukan pergeseran paradigma mungkin ya. Berarti guru udah tidak relevan dan sebagainya. Pada dasarnya guru itu masih tetap relevan. Jadi guru tetap difungsikan atau diperlukan, bukan hanya transfer of knowledge gitu ya. Teman-teman pendidikan pun sudah paham bahwa guru itu tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu, tetapi salah satunya juga sebagai teladan, sebagai fasilitator, kemudian sebagai pendidik yang lebih utama ya, sebagai contoh pendidik. Kita fokus kepada akhlaknya peserta didik gitu ya. Nah, sehingga yang perlu kita lihat sekarang adalah prospek lulusan pendidikan itu lebih berkembang. Jadi tidak hanya menjadi guru dalam artian guru offline ya, guru yang mengajar di kelas saja, tetapi banyak sekarang platform-platform yang kemudian bisa memfasilitasi guru-guru ini untuk memiliki banyak profesi di tempatnya. Salah satunya platform yang terbesar adalah Ruang Guru, yang kita semua juga sudah tahu ya, bahwa platform Ruang Guru itu salah satu ranahnya teman-teman gen-gen sekarang ini belajar gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk peluang bagi lulusan pendidikan yang memang secara kompetensi itu mampu, berarti mampu aktif secara digital, mampu mengajar secara digital dan menguasai materi yang memang di jurusannya. Contoh kalau di kita kan lebih terkonsentrasi kepada IPS yang lebih merujuk pada ekonomi syariah, pendidikan ekonomi syariah. Nah, sehingga paradigma lulusan pendidikan sekarang itu ya tidak hanya menjadi guru, tetapi juga menjadi konten kreator juga gitu ya. Konten kreator bisa di platform pendidikan, bisa juga di media-media sosial. Contoh misalkan di TikTok sekarang juga ada YouTube. Teman-teman bisa upload media belajar yang menarik di YouTube dan itu bisa diakses oleh semua siswa gitu ya, semua siswa lintas sekolah dan sebagainya. Dan itu yang kemudian bisa kita lirik nih. Nah, yang perlu disiapkan adalah kompetensinya kan tentu. Jadi tidak hanya mampu mengajar secara offline
yang mampu menguasai materinya saja, tetapi mampu menggunakan platform tersebut dengan benar gitu, mampu membuat video, mampu membuat animasi dan sebagainya begitu. Oke. Jadi nggak selamanya lulusan pendidikan itu nggak jadi guru aja ya Bu ya? Sebenarnya banyak sih profesi yang kemudian memang membutuhkan lulusan pendidikan. Salah satunya juga di Dinas Pendidikan atau di Kementerian Pendidikan, kemudian di lembaga-lembaga yang memang terkonsentrasi terhadap pendidikan. Cuma yang mungkin sekarang perlu teman-teman juga lihat, peluang itu juga ada, bahwa guru itu juga bisa menjadi konten kreator yang bermanfaat bagi semuanya. Dan cukup dicarilah untuk siswa-siswa generasi Gen Z dan Gen Alpha yang sekarang ini menempuh usia-usia sekolah ya. Karena juga para peserta didik zaman sekarang itu kebanyakan dekat dengan teknologi ya Bu ya. Jadi benar. mereka dapat dengan mudah mengakses konten-konten yang telah dibuat oleh calon pendidik kelak ya Bu ya. Ya benar. Oke, selanjutnya nih Bu, kan setiap jurusan itu pasti akan menawarkan program-programnya ya. Kalau untuk program pendidikan sendiri, kira-kira programnya itu apa sih yang bakal ditawarkan kepada calon mahasiswa itu? Oke, untuk saat ini ya, untuk di bulan-bulan ini kami khusus membuka beasiswa memang, beasiswa bebas uang pangkal bagi siswa-siswa atau calon mahasiswa yang mau mendaftar di Prodi Pendidikan Tazkiyah ini sampai di 30 Juni. Jadi terbatas, kuota terbatas, waktu terbatas. Jadi teman-teman yang memang tertarik di pendidikan gitu, silahkan apply pendaftaran aja di SPMB Tazkiyah. Karena terbatas ya, kuota terbatas dan kesempatan ini juga terbatas, sehingga ayo berkompetisi memperebutkan peluang yang luar biasa ini gitu. Nah, tadi yang pertanyaan pertama apa ya, Nis? Tentang program apa sih yang akan ditawarkan? Oh iya, oke. Nah, selain beasiswa, kami juga ada program penawaran kelas sit-in ya bagi teman-teman yang memang di periode sampai tanggal awal Juni, insya Allah ini nanti teman-teman bisa mengikuti program sit-in dari kami. Apa itu program sit-in ya? Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu. Program sit-in yang kami sediakan itu teman-teman bisa berkuliah atau mencoba merasakan suasana kuliah khususnya di Prodi Pendidikan. Jadi teman-teman bisa ikut perkuliahan yang nanti akan difasilitasi oleh Prodi gitu, difasilitasi mengikuti beberapa mata kuliah yang dipilihkan oleh Prodi yang menyenangkan, yang pastinya pasti akan menyenangkan gitu ya. Mungkin atmosfernya akan berbeda dengan SMA ya. Tugas-tugasnya baik itu tugas, baik itu perkuliahan atau model pembelajarannya mungkin akan sangat berbeda gitu, dan itu mungkin teman-teman bisa cobalah di periode sampai awal Juni. Awal Juni, iya. Jadi segera mendaftar. Nanti informasi lebih lanjut teman-teman bisa langsung tanya ke IG-nya Prodi ya mungkin ya. Berarti program sit-in ini kayak istilahnya simulasi gitu ya Bu ya, simulasi sebelum masuk ke perkuliahan yang khususnya nih untuk program pendidikan Tazkiyah gitu. Nah, oh iya, kan kita juga punya ini ya teman-teman, sosial media yang mana salah satunya adalah Instagram. Jadi Instagram program pendidikan Tazkiyah itu adalah Prodi Pendidikan Tazkiyah. Jadi buat teman-teman sekalian yang ada di rumah boleh silahkan di follow, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di DM melalui akun tersebut. Nah, berhubung ada akun ini ya Bu ya, kemarin itu kalau tidak salah ada yang bertanya Bu atas nama NN Azhabi. Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti ini Bu, kalau prodi atau jurusan tadris itu kesannya hanya membahas atau merancang sebuah program saja, atau bagaimana gitu? Itu pertanyaan pertama Bu. Mau langsung dijawab atau disebutkan dulu Bu? Mungkin satu-satu dulu ya Nisa. Oke. Jadi di kita itu memang ada 3 garis besar kurikulum. Nah, yang pertama itu kurikulum negara yang memang mata kuliahnya itu wajib ada di semua kampus gitu. Salah satunya Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mata kuliah yang khusus ketazkiyaan.
Jadi khusus yang dimiliki oleh Tazkiyah itu sendiri. Mata kuliah khususnya ya mungkin manajemen bisnis syariah yang memang identik lah dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Tazkiyah gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mata kuliah yang berbasis pendidikan itu sendiri secara umum. Jadi teman-teman akan belajar digital learning ya, sekarang kita sebutnya mata kuliahnya digital learning. Itu nanti teman-teman akan diajari bagaimana menyusun media belajar yang menarik gitu, berbasis digital. Nah, ini sudah berjalan di angkatan 20 dan alhamdulillah menarik sekali perkuliahannya gitu ya, dan outputnya adalah teman-teman itu mampu membuat mungkin soal beberapa model evaluasi gitu ya, evaluasi yang tidak hanya soal kemudian dijawab pilihan ganda gitu, tapi berbasis games. Berbasis games. Jadi seru lah ya. Mungkin nanti bisa diterapkan di anak-anak generasi milenial sekarang ya, generasi Z dan generasi Alpha yang sangat dekat dengan games gitu ya. Mungkin kalau misi kita ya, misi prodi pendidikan di Tazkiyah khususnya itu tidak games itu bukan sebagai musuh kami, tetapi bagaimana caranya games itu bisa menjadi media belajar untuk teman-teman generasi Alpha dan generasi Z ini gitu. Jadi sekaligus gimana ya, main game sekaligus juga belajar gitu. Ada ilmu di dalam games yang sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Nah, itu menarik. Dan kurikulum yang ketiga kurikulum yang paling spesifik adalah kurikulum IPS itu sendiri. Nah, IPS di sini mungkin nanti teman-teman juga akan belajar rumpun-rumpun pembelajaran IPS. Jadi teman-teman akan belajar sejarah, geografi, sosiologi, kemudian ilmu-ilmu sosial gitu ya. Tetapi yang lebih spesifik adalah nanti teman-teman akan belajar ekonomi syariahnya. Dan itu akan teman-teman dapat di semester atas, semester 7, semester 6 ya. Terspesifik di situ karena terkonsentrasi itu akan terfokus di angkatan atau di semester atas memang. Nah, jadi kalau dibilang membuat program saja tidak, karena kita juga akan fokus terkait dengan value atau nilai-nilai yang dikembangkan oleh Tazkiyah. Kita juga terkonsentrasi terhadap konten. Jadi isi nanti dari materi yang terfokusnya pada ekonomi syariah dan pendidikan sosial, dan yang dirangkum dalam pendidikan yang menarik ya, digital learning itu sendiri. Iya. Oh, berarti dengan demikian media pembelajaran itu pasti bakal lebih seru ya Bu ya, dan berbagai macam modelnya, dan tentunya pasti dekat dengan teknologi sehingga mudah untuk menarik para peserta didik ya, gitu. Benar-benar. Nah, selanjutnya nih Bu, model yang akan dibangun untuk mapel IPS itu modelnya tuh untuk mapel IPS aja atau bisa untuk umum sih Bu? Nah, pada dasarnya media itu nanti pemanfaatannya bisa tergantung kebutuhan si pengguna. Contoh misalkan nih, teman-teman sudah belajar untuk membuat media belajar berbasis games misalkan. Nah, media itu bisa teman-teman gunakan di masyarakat. Contoh misalkan di TPA atau TPQ gitu ya. TPQ yang kemudian teman-teman bisa terapkan nih soal-soalnya, mungkin soal-soal yang berhubungan dengan anak-anak seusia tersebut, atau memang capaian yang ini dicapai apa, misalkan untuk mengenalkan nama-nama malaikat misalkan, itu bisa juga. Nah, tetapi karena prodi kita adalah prodi IPS yang kemudian terkhusus di ekonomi syariah, maka tolak ukur kemampuan mahasiswa yang lulus dari sini salah satunya adalah mampu menguasai keilmuan IPS terkhususnya di ekonomi syariah, begitu. Iya, terkhususnya. Tetapi kalau medianya sendiri bisa silakan Anda manfaatkan ketika Anda punya ilmu itu, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang lebih luas ya cakupannya. Itu bisa, sangat bisa. Nah, jadi begitu ya teman-teman, tentang program pendidikan di di universitas ya Bu ya? Kalau sekarang sih masih institut ya, mungkin ya mohon doanya juga teman-teman, ini adalah usaha ya, usaha kami untuk menuju ke universitas. Masih dalam proses ya, mohon doanya juga teman-teman ya.
Jadi begitu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau mendaftarkan diri sebagai mahasiswa program pendidikan Tazkiyah, teman-teman bisa memanfaatkan apa yang teman-teman pelajari di sini di bidang keilmuan yang lain. Tapi khususnya buat kita semua, kita pasti akan memiliki bekal yang lebih besar kepada keilmuan IPS dan khususnya ekonomi syariah. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman mengenai podcast perdana kita, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami, dan jumpa di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.